Pak JK Yusuf Kala dan juga Wapres ke-11 Pak Profesor Budiono. Nah, tentu itu ada rekamannya tersendiri dan lihat bagaimana antusias ya para bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Kabinet Indonesia Bersatu dan Indonesia Bersatu jilid 1 dan jilid 2 yang kemudian masih setia juga bersama kita ya dan mengikuti perkembangan sampai sejauh ini. Tanpa rekayasa ya, tanpa diada-adakan, komentar-komentar beliau tentu saja sungguh luar biasa. Tapi tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat, ada beberapa komentar yang memang sangat bersemangat dan kita melindungi sosok yang bersangkutan itu sengaja kita sembunyikan atau sengaja kita perhalus ya demi kebaikan bersama. Karena terus saja hampir semuanya atau mostly itu memberikan dukungan yang sangat luar biasa untuk kasus ini. Nah, ya dan kali ini eksklusif saya memang hanya memberikan tayangan ini untuk beberapa podcast yang dari tadi memang sudah setia nempel terus ya. Tentu saja selain Roy Suryo Official juga ada Langkah Update dan juga Ugreseno Tribrata ya. Yang lain nanti silahkan ambil dari sini ya gitu. Nah, beberapa jam yang lalu ya, beberapa saat yang lalu saya baru saja menghadiri sebuah pertemuan yang luar biasa. Itu reuni dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1 dan jilid 2 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Wapres ke-10 Pak JK Yusuf Kala dan juga Wapres ke-11 Pak Profesor Budiono. Nah, tentu itu ada rekamannya tersendiri dan lihat bagaimana antusias ya para bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Kabinet Indonesia Bersatu dan Indonesia Bersatu jilid 1 dan jilid 2 yang kemudian masih setia juga bersama kita ya dan mengikuti perkembangan sampai sejauh ini. Tanpa rekayasa ya, tanpa diada-adakan, komentar-komentar beliau tentu saja sungguh luar biasa. Tapi tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat, ada beberapa komentar yang memang sangat bersemangat dan kita melindungi sosok yang bersangkutan itu sengaja kita sembunyikan atau sengaja kita perhalus ya demi kebaikan bersama. Karena terus saja hampir semuanya atau mostly itu memberikan dukungan yang sangat luar biasa untuk kasus ini. Ya, dan ada beberapa tips-tips itu juga tidak kita keluarkan. Karena apa? Untuk menghormati dan untuk kenyamanan semua pihak. Hari ini juga kalau kita mau ingat seminggu yang lalu itu terjadi juga peristiwa yang sangat luar biasa di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Yang ketika waktu itu ya di Pavilion Awaludin Jamin waktu itu adalah terjadi tarik-menarik yang luar biasa. Ya, ketika jam syuting ini dibuat ya, saya tidak akan menceritakan ini syuting jam berapanya ya. Tapi seminggu yang lalu persis, wah itu luar biasa. Bahkan ada anekdot yang mengatakan Roy Suryo ditungguin itu tapi dibela sama kombes dan kompol ya. Bukan kombes dan kolonel. Bukan kompol, kombes dan kolonel. Jadi ada Ibtu yang berusaha menjaga menarik-narik saya, Ibtu aktif, tapi kemudian dibela oleh purnawirawan, ya ada kombes ya dari kepolisian dan juga ada kolonel dari Tentara Nasional Indonesia. Luar biasa kalau mengingat peristiwa seminggu yang lalu itu. Dan akibatnya apa? Ketika malam hari itu tiba-tiba dari pihak rumah sakit, ya Rumah Sakit Polri itu ada dokter jaga yang tanya kemudian mau mengeluarkan saya dan dokter Tifa dari rumah sakit itu dengan quote and quote memberikan izin untuk pulang ya. Izin pulang kok jam 10 malam. Mana ada rumah sakit membolehkan pasiennya pulangkan jam 10 malam ya. Kemudian kami berdebat sampai dengan jam 12 malam. Nah, untungnya alhamdulillahnya Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan itu jauh lebih menang daripada tindakan paksa yang waktu itu dilakukan. Dan akibatnya baru esok harinya atau Senin dini harinya, Senin pagi, bukan Senin dini hari, itu kemudian saya dan Dokter Tifa kemudian dipindahkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu pun ada drama juga, ya. Jadi kami harus dilewatkan ke Polda Metro Jaya, kemudian sempat juga ada tarik menarik juga ya. Tapi ya, alhamdulillah semuanya berlangsung seperti apa yang ada ya. Jadi tadi juga ada yang komentar tadi ya di pertemuan KIB tadi, Kabinet Indonesia Bersatu lagi, Mas Roy Suryo itu kayak kucing gitu. Kenapa kayak kucing? Memang saya hobi kucing ya.
kucing tuh nyawanya 9. Jadi kucing nyawa 9 tuh ya itu, ya. Jadi kayak kucing kalau ditangkap lepas lagi gitu. Ya udah kita hormati saja ya. Itu pendapat dari para senior-senior, rata-rata senior saya sih yang ada. Dan tadi juga pertemuan tadi selain anggota kabinet, ada juga barisan yang diundang oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Pak SBY. Tadi juga mengundang barisan Caraka Dharma. Caraka Dharma itu adalah angkatan 74 ya, gitu. Angkatan 74 yang turut hadir di situ. Jadi para purnawirawan yang hadir dan juga memberikan semangat yang luar biasa. Apa semangatnya saya tidak akan menambahkan, tidak akan mengurangi. Yang pantas dan bisa ditampilkan kami tampilkan ya, tentu dalam rekaman tersendiri. Judulnya Serunya Reunion ya, nah, itu ada nanti rekamannya tersendiri. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau ada yang sifatnya sangat-sangat kemudian menohok ya, atau mungkin terlalu keras ya, atau mungkin terlalu bersemangat, yaitu kemudian kita perhalus demi apa? Demi kebaikan bersama. Nah, beberapa jam lagi ya, itu kita akan memasuki, nanti teman-teman akan melihat ya, bahwa jam 9 tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan berlangsung sidang pra-peradilan, prapit ya, terhadap tentu saja yang kami prapit itu sebenarnya adalah Polda Metro Jaya. Wabil khusus lagi adalah di Reskrim Polda Metro Jaya dan juga pelaksana di lapangannya, yaitu Kanit yang kemudian melakukan eksekusi ya seminggu yang lalu atau bahkan Jumat 10 hari yang lalu, ketika kemudian terjadi penangkapan yang brutal. Sekali lagi saya mengatakan, penangkapan yang brutal di rumah saya oleh para petugas kepolisian. Kenapa brutal? Karena itu benar-benar tidak sesuai dengan KUHAP ya. Sudah dipastikan ya, tidak ada izin RT atau RW. Ini clear banget ya. Sudah dipastikan tidak ada izin RT atau RW. Karena kami sudah mendapatkan keterangan dari rukun tetangga dan rukun warga setempat, petugas yang datang itu tidak lapor kepada RT atau RW. Ya, nah itu jelas banget ya. Dan kami sudah antisipasi, andai kata akan ada backdate, misalnya mereka datang untuk membuat RT atau RW itu tanda tangan. Kalau ada tanda tangan, berarti backdate. Karena saya sudah mengumpulkan keterangan dan itu akan menjadi bukti nanti ketika sidang prapit, mereka tidak meminta izin kepada RT atau RW setempat. Ya. Mereka pun ketika datang ke Satpam itu langsung datang menunjukkan surat dengan cepat, kami polisi, petugas, kemudian langsung mengajak 2 Satpam. Jadi Satpam itu tidak sempat membaca suratnya juga, ya itu kata petugas Satpam sudah. Yang kemudian saya mintain keterangan ya, kejadian pada hari Jumat pagi 2 minggu yang lalu itu ya, itu yang terjadi begitu, bukan Jumat kemarin ya, tapi Jumat seminggu sebelumnya. Ketika datang penangkapan terhadap saya di rumah saya di kawasan Tangerang ya gitu, di Tangerang Selatan. Jadi itu jelas-jelas betul ya. Itu pelanggaran yang sangat luar biasa. Belum lagi ketika masuk rumah ya. Masuk rumah pun dalam aturannya itu harus mengetuk rumah. Kemudian petugas RT dan RW yang masuk duluan menanyakan, baru proses selanjutnya. Tidak tiba-tiba saja ya, ada petugas masuk kamar tidur. Sekali lagi itu masuk kamar tidur. Ya, ketika melewati saya di kamar kerja, kebetulan kamar kerja saya memang berbeda dengan kamar tidur, tapi sebenarnya ada jalan tembus ya. Ya, tiba-tiba saya mendengar istri saya teriak memanggil nama saya. Jadi saya kaget sekali. Saya keluar, ternyata petugas-petugas itu sudah ada masuk kamar tidur. Ini kan kejahatan yang luar biasa. Saya bilang ini kejahatan. Mana ada kasus pencemaran nama baik dan fitnah kok sampai penangkapannya seperti teroris? Atau saya mengatakan bahwa penangkapannya seperti peristiwa G30 SPKI. Ya, ketika para jenderal-jenderal itu didatangi oleh Cakrabirawa. Ya, Cakrabirawa yang kemudian ada namanya ada Dul Martin atau apa situ, kemudian pada datang, kemudian mereka langsung datang dan bahkan sama persis ketika kemudian saya tidak diperbolehkan ganti, ya ganti baju nggak boleh, ganti celana nggak boleh, bahkan kalimatnya pun saya mengulanginya sama persis di rekaman ada itu. Ketika mereka bilang saya mau cuci muka, ya saya mau mandi, saya tidak diperbolehkan, saya waktu itu bilang saya mau mandi, nggak boleh Pak, minimal cuci muka toh, gitu. Lihat kalau Anda lihat nonton film G30 PKI ada kalimat itu, minimal cuci muka toh, gitu. Itu ada kalimatnya dan saya menirukan itu persis ketika kejadian. Karena memang peristiwa seperti itu. Untung saja mereka nggak babedil ya. Kalau babedil, wah itu sudah pelanggaran
HAM. Karena apa yang terjadi di rumah saya itu jelas pelanggaran hak asasi manusia. Jadi saya juga mengetuk nih bagaimana nih Komnas HAM ya. Sudah jelas-jelas timbul pelanggaran HAM terhadap pelaku, kalaupun saya dikatakan pelaku ya, tindak pidana pencemaran dan fitnah. Masa pencemaran dan fitnah datangnya kemudian dijemputnya kayak penjemputan teroris atau kayak penjemputan perampok ya. Memang mereka bisa saja datang kapan saja, tapi kan ada aturannya. Tidak tidak kemudian dihancam promo semua petugas digitukan gitu. Amalnya semua pelaku digitukan. Dan mereka itu siapa gitu. Seenaknya datang ke rumah tanpa izin RT RW, menggelandang satpam, dan satpam tidak naik ke rumah. Satpam pun tidak berani masuk. Satpam itu hanya di luar pagar. Satpam masih hormat itu ya, masih luar biasa. Satpam itu tidak ada 2 satpam, itu hanya di luar. Dan itulah yang kemudian kita masukkan ke dalam pra peradilan. Jadi kami memaklumi ya, tim hukum kami Pak Refli Harun, Pak Abdul Ghafur Sangaji, dan kawan-kawan dari Tokham ya, karena Prapit ini memang digawangi oleh Tokham ya, tim hukum saya yang lain nanti akan bersiap ketika nanti Tokham dan TAK itu nanti akan bersiap untuk sidang materi pokoknya ya, seperti yang nanti Dr. Tifa tanggal 2 Juli itu akan melaksanakan. Nah, sementara untuk Prapit itu akan dihadiri oleh Tokham. Jadi tentu saja ini juga informasi untuk para media. Kalau Anda ingin mengkonfirmasi apa yang terjadi di pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa jam lagi, ya silakan Anda tanya ke tim hukum Tokham, ya, yang itu yang menangani ini. Tim TAKA memang tidak menangani ini. Jadi saya hormat karena tim TAKA ya di bawah Pak Petrus Celestinus dan juga di situ ada Pak Ahmad Kosinudin. Beliau concern kepada proses selanjutnya. Demikian juga kepada simpatisan, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa. Yang kemarin saya juga datang ke pertemuan di Lontong Daily ya. Itu, dan saya datang di ujung karena sebelumnya saya memang ada acara menjadi saksi di pernikahan ya salah seorang almarhum lawyer ya yang waktu itu Pak Herman Umar yang sebenarnya juga sudah siap untuk membantu saya, tapi sayang Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain. Sang Kolik memanggil Pak Herman Umar lebih cepat, putrinya itu juga lawyer juga ya, Sena Denda Jevika itu yang kemarin nikah, dan saya menjadi perwalian dari keluarga yang ada di situ. Kemudian sore malam harinya saya sempat datang ke acara otomotif di Bekasi, dan baru di ujung itu di atas jam 9 saya datang ke pertemuan mak-mak ya. Itu ada mak-mak dari KNPRI, ada mak-mak dari ARM, ada dari Forum Aksi, kemudian ada bapak-bapak yang lain ya, ada teman-teman yang juga dari Forum Indonesia ya, ada kemudian dari Purnawirawan TNI. Ya, ada kemudian dari siapa lagi? Ya, dari Forum Aspirasi ya. Kemudian ada juga bapak-bapak kalau nggak salah dari UI Watch ya. Nah, dari UI Watch juga ada kepada memberikan pandangan-pandangan. Termasuk juga yang sempat memberikan komentar itu ada ibu-ibu dari Purnawirawan TNI ya. Kemudian ada juga Pak Dr. Zul, ada kemudian juga tokoh-tokoh yang lain yang saling memberikan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.